Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Debbie Hasanti, Liasa Putri, Ananda Putri, dan juga Latifah Tamimah akan mempresentasikan mengenai teori akuntansi pendapatan. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan. Yang pertama, pengertian pendapatan. Berbagai sumber memaknai pendapatan kurang lebih sama walaupun dengan variasi yang berbeda. Dalam SFAC nomor 6, FASB menjelaskan mengenai pendapatan yaitu sebagai berikut. Pendapatan adalah arus masuk atau pangkat tambahan lain aset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban yang mana merupakan kombinasi antara pengiriman atau produksi barang, jasa gender, atau kegiatan lainnya yang merupakan operasi yang sedang berlangsung oleh entitas besar atau pusat. Dalam standar akuntansi keuangan tahun 2003, IAI mengadopsi definisi pendapatan dari IASD yang menempatkan pendapatan atau revenue sebagai unsur penghasilan atau income sebagai berikut. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau pangkat tambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain yang berkaitan dengan peserta ekuitas. Sementara itu, APB tahun 1970 mendefinisikan pendapatan dengan memasukkan kriteria pengakuan sebagai berikut. APB Statement nomor 4, pendapatan kenaikan bruto atas aset atau penurunan bruto dalam kewajiban yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dihasilkan dari jenis-jenis laba kegiatan diarahkan kegiatan perusahaan yang dapat mengubah ekuitas pemilik. Selanjutnya, kenaikan aset. Patton dan Littenon pada tahun 1970 menyebutkan bahwa aset dapat bertambah karena berbagai transaksi, kejadian, atau keadaan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi pendanaan yang berasal dari kreditur dan investor. Yang kedua, laba yang berasal dari kegiatan investasi. Yang ketiga, hadiah yang merupakan suatu donasi maupun temuan. Yang keempat, revolusi aset yang telah ada. Yang kelima, penyediaan dan atau penyerahan produk maupun jasa. Pendefinisian pendapatan sebagai kenaikan aset merupakan pendefinisian dengan konsep aliran masuk. Dengan kata lain, pendapatan timbul karena peristiwa atau transaksi pada saat tertentu dan bukan karena proses selama periode. Selanjutnya, operasi utama berlanjut. Kegiatan operasi diwujudkan dengan bentuk memproduksi dan mengirimkan berbagai barang kepada pelanggan atau menyerahkan dan melaksanakan berbagai jasa, di mana pendapatan yang tidak berasal dari operasi sendiri disebut sebagai pos non-operasi. Patton dan Littenon berpendapat bahwa pemisahan laba atau rugi sebagai pos operasi dan non-operasi hanya dapat dibebankan kalau laba atau rugi sebagai pos operasi tersebut benar-benar luar biasa dan berkaitan dengan tujuan perusahaan utama hanya secara sangat kebetulan saja. Jadi, istilah non-operasi kurang deskriptif untuk mengklarifikasi beberapa pendapatan atau untung yang sebenarnya masuk dalam pengertian operasi dalam arti luas. Selanjutnya, penurunan kewajiban. Apabila suatu entitas telah mengalami kenaikan aset sebelumnya, pengiriman barang atau pelaksanaan jasa akan mengulangi kewajiban yang menimbulkan pendapatan. Kejadian ini mengubah kewajiban jadi pendapatan. Berikutnya, suatu entitas. Dimasukkan kata entitas atau perusahaan dalam definisi mensyaratkan bahwa konsep kesatuan usaha dianut dalam mendefinisikan karena pendapatan didefinisikan sebagai kewajiban aset bukan kenaikan ekuitas. Jadi, aset yang masuk itulah yang disebut pendapatan. Aset tersebut dikuasai oleh perusahaan. Akan tetapi, karena hubungan perusahaan dengan pemilik merupakan hubungan utang piutang, pada saat aset naik sebagai pendapatan utang, perusahaan kepada pemilik juga naik dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, yang keempat adalah pertukaran. Pertukaran ini terjadi karena suatu pendapatan akhirnya harus dinyatakan dalam sektor moneter untuk dicatat dalam sistem pembukuan. Yang berikutnya yaitu produk perusahaan. Patton dan Littenon menyatakan pendapatan merupakan suatu produk
Kemudian pendapatan didefinisikan secara fisik bukan moneter. Aliran aset dari pelanggan berfungsi hanya sebagai pengukur tetapi bukan pendapatan itu sendiri. Produk bisnis yang dihasilkan oleh kegiatan usaha itulah pendapatan. Dengan pengertian ini, pendapatan terbentuk atau terhimpun bersamaan dengan atau selama kegiatan produktif tanpa harus menunggu kejadian. Ada dua aliran yang berkaitan dengan pendapatan, yaitu aliran fisik dan aliran moneter. Aliran fisik berupa kejadian memproduksi dan menjual produk dan juga objek yang mana objek tersebut adalah produk bisnis itu sendiri. Sedangkan aliran moneter berupa kejadian menaikkan nilai aset perubahan karena produksi atau penjualan produk ke konsumen. Yang berikutnya yaitu objek, yaitu jumlah rupiah aset atau produk yang dihasilkan atau dijual. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lia Saputri. Terima kasih. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yakni berbagai bentuk nama. Di sini saya membaginya menjadi dua, yakni berdasarkan IAI atau IASC, di mana pendapatan diberi pewatas guna menunjukkan kegiatan atau jenis jasa yang diberikan, misalnya sewa, pendapatan jasa angkut, pendapatan bunga, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah menurut FASB atau SFAC. Di sini transaksi dan peristiwa dari mana pendapatan muncul dan pendapatan itu sendiri dalam berbagai bentuk dan disebut dengan berbagai nama, misal output, kemudian royalti, pengiriman, penjualan, biaya, bunga, dividen, kemudian sewa menyewa, tergantung jenis operasi dan cara pendapatan itu diambil. Selanjutnya adalah untung. Nah, di sini perbedaan karakteristiknya saya ambil dari FASB. Di sini pendapatan atas dasar sumbernya daripada untuk membedakan secara tegas karakteristik antara pembedaan pendapatan dan untung. Satu karakteristiknya saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah peripheral dan isi dental, yaitu misalnya penjualan investasi dalam surat menyurat. Ini penjualan seperti penjualan tetap, kemudian pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Kemudian yang kedua adalah penahanan aset atau holding aset. Ini merupakan kenaikan harga ekuitas investasi yang berdasarkan kenaikan investasi, kemudian kenaikan nilai tukar valuta asing, dan kenaikan karena penahanan persediaan atau holding gains. Kemudian yang ketiga adalah transfer non timbal balik atau non reciprocal transfer. Di sini merupakan hadiah dan donasi bagi organisasi non profit yang dan penerimaan ganti rugi, penanaman dan pemenangan suatu tuntutan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah faktor lingkungan, yakni berupa asuransi musibah alam yang melebihi kos aset yang rusak. Ini merupakan jaminan jika ada musibah alam yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan sendiri merupakan suatu pendapatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam sistem yang sesungguhnya dan tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual. Nah, di sini itu pencatatannya itu pencatatan berupa jumlah rupiah. Biasanya itu dilakukan dalam transaksi biasanya. Terus kemudian pencatatan jumlah ini agar jelas. Kemudian pencatatan ini juga harus sesuai dengan landasan konseptual yang telah ada. Selanjutnya adalah pembentukan pendapatan. Ini adalah suatu konsep yang berkaitan dengan kapan dan bagaimana sesungguhnya suatu pendapatan tersebut timbul dan menjadi ada. Ini mengenai waktu kapan pembentukan pendapatan itu timbul dan kapan pembentukan pendapatan itu ada. Kemudian yang kedua adalah realisasi pendapatan. Ini merupakan pendapatan baru dikatakan terjadi atau terbentuk apabila terjadi suatu kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen untuk membayar produk, baik produk
yang telah selesai dan diserahkan maupun produk yang belum jadi sama sekali. Nah, ini merupakan suatu realisasi pendapatan yang terjadi walaupun barang yang telah disepakati tersebut belum jadi atau produk yang disepakati tersebut belum jadi maupun sudah jadi. Kemudian ada kriteria pengakuan pendapatan. Di sini terdapat dua kriteria pengakuan pendapatan dan keuntungan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi, di mana pengakuan pendapatan ini benar-benar terrealisasi atau terjadi. Kemudian yang kedua adalah terbentuk atau terhak, di mana suatu pengakuan pendapatan ini benar-benar terbentuk, benar-benar ada dan memiliki hak bagi setiap yang membentuknya. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lia. Saat pengakuan pendapatan. Masalah kapan suatu pendapatan dapat diakui berkaitan dengan saat atau timing pengakuan pendapatan itu sendiri. Ada beberapa gagasan mengenai hal ini. Yang pertama, pada saat kontrak penjualan dapat terjadi ketika perusahaan telah menandatangani kontrak perusahaan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum mulai memproduksi barang. Sementara itu, pembayaran yang dimuka diakui sebagai kewajiban sampai barang atau jasa diserahkan kepada pembeli. Biasanya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pada umumnya, perlakuan semacam ini berlaku untuk perusahaan yang memproduksi barang konsumsi dan jarak antara pendatanganan kontrak dan penyerahan barang cukup pendek atau kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, selama proses produksi secara bertahap. Masalah yang timbul dari pengakuan selama proses produksi ini adalah yang pertama, agresi, yaitu pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisik atau proses alamiah lainnya. Per definisi, agresi memenuhi pengertian pendapatan karena aset jelas telah bertambah dan banyaknya tambahan fisik tersebut dapat ditentukan secara objektif. Tapi, yang terjadi sekarang adalah pendapatan sudah terbentuk tapi belum terrealisasi. Kemudian, selanjutnya apresiasi, yaitu selisih atau nilai pasar wajar. Aset perusahaan dengan kos atau nilai buku aset terdepresiasi dibandingkan apresiasi lebih kurang memenuhi definisi pendapatan karena tidak berkaitan langsung dengan operasi perusahaan tetapi lebih berkaitan dengan kondisi pasar. Kemudian selanjutnya penghematan kos. Penghematan kos sering dikenal dengan potongan pembelian. Hal ini bukanlah suatu pendapatan kalau pembelian dilakukan dengan cara bijaksana. Yang terjadi hanyalah bahwa kos akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pembelian biasa. Kemudian yang ketiga, pada saat produksi selesai. Pengakuan semacam ini setara dengan pengakuan pendapatan metode kontrak selesai. Kondisi ini memungkinkan untuk menafsir dengan cukup tepat nilai jual yang dapat direalisasikan suatu sediaan barang jadi ada pada tanggal tertentu sehingga kedua kriteria pengakuan dapat dipenuhi. Kemudian yang keempat, pada saat penjualan. Pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum karena pada saat penjualan kriteria penghimpunan dan realisasi telah terpenuhi. A. Kembalian dan potongan tunai. Adanya hak pengembalian tidak menghalangi pengakuan pendapatan pada saat penjualan. FASP menyatakan bahwa suatu perusahaan menjual produknya dengan hak mengembalikan, maka pendapatan dapat diakui pada saat penjualan kalau syarat-syaratnya terpenuhi. B. Kos purna jual. Masalah yang paling pelik dan sulit adalah masalah yang bersangkutan dengan penyelesaian yang diperlukan untuk mengakui pengaruh kegiatan yang mungkin akan terjadi setelah penjualan dan harus dibebankan kepada penjual tersebut. Prosedur yang umum dilakukan untuk mengantisipasi kos semacam itu adalah mendebit jumlah rupiah yang sama ke dalam satu akun cadangan melalui penyesuaian akhir tahun. C. Kerugian piutang. Keberatan lain terhadap dasar penjualan adalah pendapatan yang menyatakan bahwa piutang bukanlah merupakan bukti yang efektif terhadap realisasi pendapatan. Alasannya, piutang bukan merupakan sarana yang dapat digunakan
digunakan sebagai alat pembayaran sehingga kurang tepat digunakan sebagai pengukuran pendapatan. Maka saat penerimaan kas dari konsumen atau pelanggan biasanya terjadi hampir bersamaan dengan saat penyerahan jasa. Ini berarti bahwa saat penyerahan jasa atau saat penerimaan kas keduanya dapat dijadikan pemicu untuk pengukuran dan pengakuan pendapatan. Yang kedua, jasa dikonsumsi dalam jangka panjang. Di lain pihak, apabila jasa yang diberikan adalah kompleks dan baru akan selesai dalam periode yang relatif panjang seperti halnya perusahaan penyewaan ruang atau bangunan, maka besar kemungkinan akan terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara jumlah rupiah pendapatan yang diakui dalam suatu periode atas dasar penyerahan jasa atau asas aktual dan jumlah rupiah pendapatan yang diakui dalam periode yang sama atas dasar penerimaan kas atau asas kas atau tunai. Kemudian yang ketiga, argumen pendukung. Validasi pengakuan pendapatan secara proporsional dengan penerimaan kas didasarkan atas 3 pertimbangan yang saling berkaitan, yaitu A. Seluruh atau sebagian piutang yang timbul bukan merupakan aset yang mempunyai daya beli murni atau dapat dibelanjakan. B. Makin lama jangka waktu mengangsur, makin besar kemungkinan piutang tidak akan tertagih. C. Kos purna jual, terutama kos penagih dan pengumpulan piutang, biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kos purna jual untuk penjualan kredit biasa atau jangka pendek. Yang keempat, alasan penyangga. Paton dan Littenon menegaskan bahwa pengakuan pendapatan dasar kas atau untuk perusahaan jasa kurang dapat didukung dengan berbagai alasan berikut. A. Tertagihnya piutang yang timbul akibat penyerahan jasa. B. Belum tentu bahwa kemungkinan kegagalan untuk menerima pelunasan piutang dalam perusahaan jasa lebih besar daripada perusahaan dagang sehingga mengharuskan perusahaan jasa mengakui pendapatan atas dasar kas yang diterima. Yang kelima, prosedur akuntansi dasar kas. Penerapan dasar kas untuk mengukur pendapatan pada hakikatnya sama saja dengan tidak mengakui piutang angsuran sebagai pos aset meskipun harga jual cukup pasti dan barang telah dikirim. Paton dan Littleton menggambarkan prosedur akuntansi untuk mencapai penandingan yang tepat di bawah ini atau angka rupiah sekadar ilustrasi. Yang keenam, biaya administrasi dan penjualan. Pada umumnya, kos administrasi dan penjualan bukan merupakan kos yang dapat diperlakukan seperti kos sediaan yang tersedia. Kemudian yang selanjutnya, saat pengakuan penjualan jasa, AISPA memberikan kaidah pengakuan untuk penjualan jasa sebagai berikut. Yang pertama, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan suatu pekerjaan atau tindakan, pendapatan harus diakui pada saat pekerjaan tersebut telah dilakukan. Yang kedua, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, pendapatan harus diakui selama periode pelaksanaan pekerjaan secara proporsional. Yang ketiga, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, pendapatan dapat diakui pada saat seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan bila kondisi berikut terpenuhi. A. Proporsi jasa yang dilakukan pada tahap akhir pekerjaan begitu kritisnya sehingga seluruh pekerjaan tidak dapat dikatakan selesai sebelum tahap akhir dilaksanakan. Yang kedua atau B, jasa harus diberikan dalam beberapa tahap yang tidak dapat ditentukan di muka selama waktu yang tidak pasti dan tidak ada cara yang cukup layak untuk menentukan tingkat penyelesaian pekerjaan. C. Terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi berkenaan dengan ketertagihan atau kolektibilitas pendapatan jasa. Pendapatan baru diakui setelah kas terkumpul. Saya di sini Rati Pertama ingin menjelaskan tentang pedoman umum pengakuan pendapatan, prosedur pengakuan, dan penyelesaian. Yang
pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode persentase penyelesaian pada saat sudah terbentuk, asalkan dapat diukur secara modern atau secara adil. Yang keempat, kalau jasa diberikan atau hak untuk menggunakan aset berlangsung secara terus-menerus selama suatu periode dengan kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui bersamaan dengan berjalannya waktu. Yang kelima, kalau produk atau aset lain dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa biaya tambahan berarti, pendapatan dan untung rugi dapat diakui pada saat selesainya produksi atau pada saat harga aset tersebut berubah. Yang keenam, kalau produk, jasa, atau aset lain diberikan dengan aset non-moneter yang tidak segera dapat dikonversi menjadi kas, pendapatan atau untung rugi dapat diakui pada saat telah berhak atau transaksi telah selesai, asalkan nilai wajar aset non-moneter yang dapat ditentukan dengan layak. Yang ketujuh, kalau ketertagihan aset yang diterima oleh produk, jasa, atau aset lain meragukan, pendapatan dapat diakui atas dasar kasnya tertimbul. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prosedur pengakuan. Ada 3, yaitu kaidah pengakuan, kegiatan internal yang terlibat, yang ketiga kegiatan pemicu dalam pengakuan. Masing-masing ada 5. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kaidah pengakuan, yaitu yang pertama pada saat kontrak penjualan, yang kedua selama proses produksi secara bertahap sudah ada kontrak penjualan, yang ketiga pada saat produksi selesai sudah ada kontrak penjualan atau order pembelian atau belum, yang keempat pada saat penjualan, yang kelima pada saat kas terkumpul sudah ada kontrak dan barang telah dikirim, yang kedua juga ada 5, yaitu yang pertama penandatanganan kontrak atau penerimaan uang muka, kegiatan produksi atau internal belum terjadi, yang kedua penggunaan bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead, pembayaran biaya administrasi dan pemasaran, penagihan atau billing, penyesuaian akhir tahun. Yang ketiga, pemindahan barang jadi ke pabrik langsung ke gudang. Yang keempat, penerimaan order pembelian, penerimaan uang muka, pengiriman barang langsung atau melalui ekspedisi, penyiapan atau penerimaan faktur penjualan, penerimaan nota terima barang dari pembeli. Yang kelima, penerimaan surat tagihan angsuran, penerimaan kas atau alat pembayaran lain, transfer via bank, penyesuaian akhir tahun. Yang ketiga, kegiatan pemicu dan bukti pengakuan. Ada 5, yaitu pendapatan belum diakui, surat kontrak dan penerimaan bukti stok bank sebagai dasar pencatatan uang muka. Yang kedua, penyiapan dan pengiriman surat penagihan, penyesuaian akhir tahun atas dasar catatan akumulasi kas. Yang ketiga, belum ada kontrak. Ada 2, yaitu yang pertama penyerahan barang ke bagian gudang disertai dengan nota penerimaan atau yang B, penyesuaian akhir tahun. Sudah ada kontrak, penyerahan barang ke bagian gudang disertai dengan nota penerimaan dan surat kontrak atau order pembelian. Yang keempat, penyajian barang disertai dengan pengiriman faktur sesuai syarat, FOB shipping point atau FOB destination, penerimaan nota terima barang didukung faktur dan order pembelian. Yang kelima, penerimaan kas didukung nota pembayaran
remittance advice atau bukti transfer, penyesuaian akhir tahun atas dasar catatan kas yang terkumpul sampai akhir periode. Yang terakhir yaitu penyajian. Masalah yang berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah pemisahan antara pendapatan dan untung dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi pos biasa dan luar biasa dan cara menuangkannya dalam statement laba rugi. Demikian presentasi